ini saya akan menceritakan trading system yang saya pakai, yang saya perbaharui daripada yang lama-lama. Dulu saya selalu top down analysis. Sebenarnya itu yang paling betul sih ya, yang paling selamat itu top down analysis. Tetapi karena saya hanya trade pada H1, konfirmasi M5, dan hanya mencari 10-20 tips, kelihatannya terlalu rumit ya untuk top down analysis. Dari atas mesti turun sampai ke bawah. Jadi sekarang saya ringkaskan bahwa saya cuma mencari ini, hanya mencari ini H1 dan memberikan sinyal momentum yang berkeadaan zone zero loss ya. Terus ketika mendapatkan momentum, sinyal momentum muncul di contoh ya, ini saya ini saya ambil dari master saya, Kang Bohel, di mana Kang Bohel bilang bahwa momentum di Asia, maka tunggu re-entry di retrace ke Mahimalo di pair Eropa jika dia nantinya ke sana, dan momentum Eropa, sesi Eropa sekiranya akan bagi entry di sesi Amerika, maka peluangnya kemungkinan akan ada di Mahimalo juga ya. Nah, demikian pula juga dengan momentum di Amerika, maka kita tunggu peluang entry di sesi Asia, dan begitu seterusnya ya. Itu yang pertama. Tetapi semua harus berkeadaan ZZL ya. Udah momentum, itu saja yang saya pakai. Saya tidak ambil candlestick arah, saya tidak ambil candlestick arah kuku, saya tidak ambil ekstrim di H1, enggak. Saya cuma tunggu H1 memberikan sinyal momentum di sesi yang mana, kemudian trade-nya di sesi berikutnya di open market ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jika H1 sudah memberikan peluang entry di Mahimalo, maka boleh turun di M15 sebagai TF kedua. Nah, di sana cuma melihat. Di sini sebenarnya banyak, ada berapa saya punya setup ya. Setup dia harus reject M50, dia harus ekstrim. Kan biasanya saya kan bilang begitu. Pertama adalah rejection M50 maksimal ekstrim ya, tetapi tidak semudah itu yang dibayangkan. Jadi kita pilah-pilah lagi. Jadi yang pertama adalah sekiranya di TF kedua itu muncul setup rejection M50 atau ekstrim atau rejection M50 dengan top BB atau low BB, maka dia juga membentuk ekstrim, atau setup lubang, ataupun tanpa setup lubang cuma ekstrim saja. Nah, terus kemudian rejection M50 dengan mid BB dan lain-lain. Tetapi itu saya ringkaskan lagi ya, cuma rejection M50 dengan tanpa top low BB atau dengan low BB dan top BB, sehingga dia menjadi ekstrim C, dan nanti itu yang TF kedua ya. Nah, setelah TF kedua terbentuk, maka turun ke TF ketiga, hanya mencari apa yang namanya, yang pertama OB dan OS. Itu yang pertama kita lihat, OB dan OS. Tanpa ada itu, maka pairnya lebih baik
di skip ya. Trading system ini saya lebih perketat lagi dikarenakan ada beberapa kendala ya. Ada beberapa kali loss juga ya, dikarenakan mengabaikan OB dan OS ini ya. Jadi ini saya perketat lagi sehingga menjadikan trading system yang lebih baru ya. Contoh seperti ini. Di sini tidak ada momentum terakhir. Momentum terakhir di sini ya. Di sini nggak ada. Maka pair ini di skip ya. Kemudian turun di Audi CAF. Nah, di sini tampak ada momentum. Tetapi ini kan di pair Asia ya. Di pair Asia tentunya kita akan mencari di pair Eropa ya kan. Nah, sedangkan ini sekarang sudah nggak ada entry nih ya. Jika tadi di sesi Asia dan dia juga membagikan di sesi Asia, nah, di sini tidak tampak ini apa yang namanya dia sudah tidak ada rejection EMA 50, nah ini malah break EMA 50, maka ini pun skip ya. Turun di Audi JPY nggak ada momentum terakhir di sini malahan ya. Nah, di sini dan kita hanya menunggu di sesi Asia, tetapi rupanya nggak ada kan. Oke. Karena nggak ada, kita turunkan lagi Audi USD ya. Di Audi USD pun tampaknya ini ada momentum terakhir tapi di sesi Asia ya. Jadi pair ini pun kita skip. Audi CAF nggak ada, CAD JPY nggak ada, year out nggak ada. Nah, jika nanti year out ya, kita kadang ngomong jika ya, jika nanti dia membentuk momentum di Asia ya, kita menunggu di Eropanya ya. Oke. Kemudian Euro Kanada, yes. Euro Kanada di sini yang terakhir dia adalah membagi momentum di market Amerika, ya. Tapi di sini saya melihat sudah ada melepasi Malo, tetapi tunggu dulu. Kalau setelah melepasi Malo, tetapi dia, di sini dia membentuk, di sini ada lubang ya. Ada setup lubang, di sini ada ekstrim. Kemudian kita lihat di sini. Nah, di sini pun dia sudah OS ya. Sebentar. Nah, di sini dia masuk OS. Saya punya ada berapa account, tapi yang lucunya satu account itu ditulis cuma read only. Itu maksudnya apa saya juga nggak tahu. Nggak bisa di trade kan sama sekali. Nah, jika nanti dia turun, maka bagusnya adalah menunggu di area sini EMA 50 di EMA 50 di level 50 ya. Tentunya TP-nya di sini wajib TP karena dia ada di EMA 50 di level 50 ya. Oke. Euro Kanada dapat ya satu clue. Euro Kanada, Euro CAF enggak juga ya. Euro CAF, Euro GBP pun tidak, Euro JPY pun tidak, Euro USD. Nah, ini momentum terakhir ini. Nah, coba turunkan ke M15. Nah, di sini tadi dia belum ya.
ini reentry A1 ini di sini dia belum tampak. Nah di sini baru ada setup. Jika nanti dia breakout rejection di sini, maka menunggu harga kemahi untuk memastikan di bawah ada OS atau OB. Nah jika ada, maka tunggu dia sampai break candlestick arah kuku dan break M50 baru boleh di trade ya. Jika nanti dia rejection M50, tapi jika dia tidak rejection M50 malah dia breakout ini, ya sudah batal. Oke. Jadi euro Kanada, euro USD, GBP USD. Nah di sini ada momentum terakhir bagi entry. Oke, coba lihat. Nah, di sini sudah ada rejection ya. Sudah ada rejection. Oke, turun ke M5. Nah, di sini. Di sinilah lebih diperketat lagi di sini. Dia belum menyentuh OS di level 15. Biasanya bukannya cuma level 15 yang disentuh, malah dia lebih turun lagi, bisa ke level 10, malah level 5 ya. Kalau ini sama sekali kan enggak. Oke. Jadi meskipun di TF kedua kita lihat nantinya dia naik rejection, tapi di TF ketiga tidak OS ya, sorry, kita udah ngambil. Karena ini trading sistemnya ketat ini. Nah, oke. Sekarang turun lagi. USD Kanada nggak ada, USD CHF nggak ada, UJ kita lihat nggak ada juga ya. Coba lihat ya, nggak ada ya. Jadi cuma dua ini, euro Kanada, euro USD. Nah, berhubung yang account ini equity-nya kecil, maka yang di-trade-kan juga kecil ya. Lotnya lot imut lah yang dipakai. Nah, account saya yang ada dananya yang cukup besar cuma read only, nggak tahu ini kenapa ini nggak bisa di-trade-kan sama sekali. Nah, kalau ini kan ada ya, ini yang kecil ini ada. Sekarang saya rubah kayak yang besar ya, yang besar ini. Nah, kenapa ada begini ya? Read only, nggak ngerti saya kenapa ini. Mau tanya lagi dengan broker ini. Nah, di sini saya pun ada akun sen ya. Akun sen yang dulunya saya buat latihan dulunya dari demo, setelah demo mau ke real. Sebelum menginjak ke real, saya berlatih dulu di akun sen. Nah, ini akun sen saya nih. Ini akun sen ya, bukan USD nih ya. Akun sen, jangan dikira ini USD, ini akun sen ini. Nah, jadi akun sen ini tetap saya pakai lot paling kecil ya, untuk mencari titik entry dan lain-lain, melatih. Jadi meskipun dikatakan ini sen ini, misalnya pun salah arah, udah mungkin MC dengan nilai sen sekian kan ada 1000 sen ini, udah mungkin MC. Tetapi saya mencoba berlatih menguasai ketakutan, ketamakan, emosi, psikologi dan lain-lain. Ini saya atur berlatihnya di sini di akun sen. Setelah berhasil menguasai, ya tanda kutip ya, menguasai, baru saya beralih ke akun real. Nah, ini akun sennya ini.
Gehu-nya bagaimana? Kan dia belum OS ya. Oke, jadi sementara itu dulu ya. Mungkin hari ini saya nggak trade ini karena cuma dapat 2 atau 3 pair saja yang kita dapat, dan ini pun belum belum maksimal ya. Nah, jadi sementara ini dulu yang saya bagikan. Jadi ini cuma menjelaskan tentang trading system yang saya pakai, oke?